Oke guys, kembali lagi bareng gue Diats07. Di video kali ini kita akan ngebahas Mas Luker, seorang video editor dengan gaji 50 juta per bulan di usia 19 tahun. Cara gue mendapatkan gaji 50 juta per bulan di umur 19 tahun. Ini lagi rame banget nih di TikTok, di Instagram, di semua sosmed lagi rame banget. Gue bakal kasih pendapat gue juga sebagai freelancer di salah satu platform untuk freelancer yang bernama Upwork.com gitu. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke videonya. Check this out. Nah, jadi guys, belakangan ini lagi rame banget Mas Luker berseteru dengan Koh Alpin ya. Di TikTok, di Instagram ini lagi rame banget soal Mas Luker yang dia mengeluarkan statement bahwa dia berpenghasilan 50 juta dalam 1 bulan di usia 19 tahun. Nah, di situ dia bikin video statement kayak gitu dan banyak banget jadinya yang ngeparodiin videonya seputar dapat 50 juta dalam 1 bulan. Nah, video ini banyak banget yang nge-stitch meragukan bahwa ini tuh ngehalu lah. Mana mungkin 19 juta dalam 1 bulan di usia 19 tahun, mana mungkin, mana bisa. Dan banyak juga yang menanyakan legalitasnya, karena sebagai seorang full time yang berada jauh di luar Amerika itu nggak bisa untuk mendapatkan pekerjaan sebagai full time gitu, karena harus ada dokumen-dokumennya yang dibahas di Koh Alpin. Nah, ini ada beberapa cuplikan video dari Koh Alpin juga, kalian bisa lihat statement yang dikeluarkan dari Koh Alpin ya. Di Amerika itu susah banget dapat kerja kalau lu bukan citizen atau punya green card. Kalau lu bisa dapat kerja, itu juga palingan remote dan per proyek. Dan dapatnya dari website seperti Fiverr. Jadi nggak full time yang seperti yang dibilangin dia. Nah, di hari ini, Luker dan juga bosnya membuat klarifikasi. Kalian bisa lihat, ini ada 2 video klarifikasinya dari Mas Luker dan juga dari bosnya. Dia mengklarifikasi bahwa Luker ini benar-benar kerja di sana. Tapi yang gue tangkep, Koh Alpin ini bukan menanyakan dia tinggal halu atau enggak, tapi menanyakan statement dia yang mengatakan as full time sebagai video editor di Amerika. Karena menurut legalitas itu nggak bisa. Jadi kedua sisi ini nggak ada yang bohong atau yang salah ya. Menurut gue sih sama-sama ada benernya gitu. Luker bagusnya ya memotivasi anak muda untuk mendapatkan uang secara online, freelance ataupun full time secara remote gitu. Ini terbuka banget gitu. Terus dari segi Koh Alpin juga membuka wawasan bahwa untuk kerja sebagai full time itu butuh dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi gitu. Yang kedua, gue bakal ngebahas nih, full time dan freelance itu ternyata beda guys. Kalau freelance itu bebas dari legalitas. Maksudnya kita bisa menggunakan pihak ketiga, misalkan Fiverr, Upwork, terus juga freelancer.com dan masih banyak lainnya. Itu pihak ketiga yang menjembatani kita sebagai pekerja dan juga klien. Nah, itu bisa menggunakan pihak ketiga sebagai freelance. Tapi sebagai full time, seperti yang dibilang Koh Alpin, itu membutuhkan legalitas yang harus kita lengkapi. Jadi nggak bisa sembarangan kita jadi full time di luar negeri tapi kitanya di Indonesia tanpa dokumen-dokumen yang jelas gitu. Maksudnya ya legalitas kan itu ada regulasinya. Nah, regulasi ini harus kita penuhi kalau kita mau jadi full time di negara orang, misalkan Amerika. Lanjut ke sisi berikutnya, karena gue sebagai freelancer juga di Upwork dan Fiverr.com, gue bakalan tunjukin ke kalian gimana progres gue. Dan disclaimer dulu, di sini gue baru 1 bulan ya mendapatkan klien di Upwork.com. Ada beberapa klien ya, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya, gue pernah bikin juga seputar Upwork. Nah, gue bakalan kasih lihat ke kalian semua progresnya itu kayak gimana. Oke, yang pertama ini progresnya setelah gue 1 bulan kerja di Upwork ya, gue bisa dapetin Asus TUF Gaming guys. Alhamdulillah, ini my dream laptop gue dari 2021 akhirnya tercapai dengan freelance di Upwork.com ya. Terima kasih juga Mas Luker sudah memberikan motivasi ke
banyak anak muda untuk bisa membuka wawasannya atau membuka peluang lah untuk dapetin kerjaan di luar. Ini gak menutup kemungkinan gitu. Di awal gue lihat Mas Luker juga ini emang bisa sih kemungkinan, cuman yang permasalahannya itu dia nyebutin full time di Amerika dengan gaji 50 juta per bulan. Ini jadi perdebatan banyak konten kreator yang lain. Nah, kalian bisa lihat ini gue mulai dari laptop Dell yang ini, dan alhamdulillahnya sekarang gue upgrade ke Asus Tab Gaming A15. Nah, walaupun enggak sepenuhnya dari hasil Upwork, tapi itu beberapanya dari tabungan gue yang udah gue kumpulin juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari Upwork ini emang bisa memungkinkan lah untuk kita jadi dapat kerjaan remote gitu. Baik lu sebagai arsitektur, programmer, video editor atau apapun itu, kalian bisa banget dapetin kerjaan remote nih. Alhamdulillah nih, kalau kalian gak percaya, ini gue baru banget nih beli ya guys. Ini kalian bisa lihat fotonya. Gue ada foto pas awal beli. Nah, itu awal fotonya pas awal beli. Dan gue mau ngasih motivasi aja ke kalian. Maksudnya yang diomongin Mas Luker ini gak ada salahnya juga. Kalian mau ngehujat, mau percaya, mau enggak, tergantung perspektif kalian. Kalau kalian mengambilnya itu sebagai motivasi kalian makin semangat lagi, itu malahan bagus. Tapi kalau kalian malah ngehujat, pesimis, mana bisa 50 juta dalam 1 bulan, itu possible banget guys buat kalian dapetin itu secara remote. Ini alhamdulillahnya baru 1 bulan gue bisa dapet ini. Apalagi kalian kalau dalam 1 tahun dan skill kalian ini high demand, kalian pasti dapat hal-hal yang lebih besar dan lebih gede gitu. Nah, di Upwork.com gue bakalan spill dikit lah. Itu sistemnya itu kayak Rekber lah ya guys. Kalau kalian pernah jual beli online itu Rekber. Jadi sisi klien dan sisi kita sebagai pekerja itu sama-sama aman, karena duitnya itu di pihak ketiga dulu gitu. Nah, sejauh ini dalam 1 bulan gue udah dapat sekitar 5 klien. 5 klien. 1 ini programming, 4-nya itu dari segi content creation. Jadi ini ada 5 klien yang gue handle. Untuk lengkapnya mungkin kita bahas di next video seputar Upwork, Fiverr atau freelancer.com. Dan juga kita ngebahas caranya apply-nya gimana, cara daftarnya gimana di video selanjutnya mungkin ya. Kalau kalian masih penasaran gimana cara daftarnya, cara offline-nya, langsung aja komen di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi itu ya guys, kesimpulannya menurut gue Mas Luker ini dan Koh Alpin ini sama-sama punya pendapatnya masing-masing, sama-sama punya sudut pandangnya masing-masing. Tergantung kalian mau ngambil dari sudut yang mana nih, mau ngambil baiknya atau buruknya kayak gitu. Dan gak ada yang salah juga dari kedua konten kreator kali ini. Jadi semoga dengan mencuatnya ke trending atau viralnya konten Mas Luker dan Koh Alpin ini menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya, terutama yang lagi kuliah, lagi sekolah, itu bisa ngebuka peluang kalian dapetin kerjaan secara remote di luar negeri. Oke? Segitu aja dari gue, saya Yat07, mohon pamit undur diri. See you again di video selanjutnya. Bye bye guys. Ciao. It's not for me to say